Winston Churchill pernah mengatakan, sukses adalah kemampuan untuk terus bangkit dari satu kegagalan ke kegagalan lainnya tanpa kehilangan antusias. Bagaimana caranya? Buku ini akan memberitahu kita 8 kekuatan untuk dapat selalu bangkit dan menjadi juara. Simak video ini sampai selesai. Selamat datang di channel saya Dani. Di sini teman-teman dapat melihat review buku terutama pengembangan diri. Dan kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Fight Like a Tiger, Win Like a Champion. Sebelum dimulai, saya ingin mengingatkan teman-teman untuk like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya ya. Buku ini pertama kali diterbitkan sekitar pertengahan tahun 2006. Sampai dengan saat ini, buku karangan Bapak Darmadi Dharmawangsa dan Bapak Imam Munadi masih terus dicetak ulang. Bahkan kita juga bisa mendapatkan dalam 2 versi bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Fight Like a Tiger, Win Like a Champion adalah buku yang mengupas secara all out bagaimana seseorang menemukan cara serta langkah-langkah untuk menuju kesuksesan. Di dalam buku ini, kita akan mendapatkan tips sederhana tapi betul-betul powerful dan bisa langsung kita praktekkan. Menariknya, di dalam setiap bab buku ini, kita akan disuguhkan oleh cerita-cerita motivasi dan prinsip-prinsip yang akan memberikan dorongan semangat untuk segera bertindak. Karena perjalanan 1000 mil dimulai dengan sebuah langkah. Buku ini diawali dengan bab tentang kekuatan sikap positif. Yang menarik di dalam bab ini, ada banyak cerita-cerita yang membuat kita paham dan mengerti bahwa sikap positif adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan. Sikap positif merupakan pondasi dari kesuksesan. Karena quitters never win, winners never quit. Di bab selanjutnya, setelah kita membahas tentang sikap positif, kita akan membahas tentang the power of belief, kekuatan keyakinan. Keyakinan kita akan mempengaruhi sikap kita terhadap setiap tantangan yang akan dihadapi. Karena tanpa disadari, apa yang kita yakini selalu terjadi. If you believe you can, you can. Di bab ini kita juga akan mendapatkan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk dapat memiliki keyakinan yang kuat dan rasa percaya yang tinggi. Karena kebahagiaan tidak bergantung pada siapa kita atau apa yang kita punya. Kebahagiaan bergantung pada apa yang kita pikirkan. Berikutnya buku ini akan membahas tentang kekuatan goals atau target. Di awal bab, kita akan langsung mengerti kenapa semua orang sukses harus memiliki tujuan yang jelas. Goals atau target bisa diibaratkan sebagai magnet yang akan menarik kita untuk memikirkan bagaimana cara pencapaiannya. Salah satu yang terpenting di bab ini adalah bagaimana cara kita membuat goals dengan SMART indikator. Usaha dan keberanian tidaklah cukup tanpa tujuan dan arah. Kemudian, yang perlu diingat, jembatan penghubung antara goals dan pencapaian adalah disiplin, komitmen, serta tindakan. Semua itu akan dikupas tuntas di dalam bab ini, bagaimana kita bisa mewujudkan goals dan target-target kita agar impian kita lebih cepat tercapai. Nah, ketika kenyataannya bahwa tujuan tidak tercapai, jangan mengubah tujuannya, ubahlah langkah tindakannya. Bab selanjutnya kita akan membahas tentang the power of failures. Kita akan belajar bahwa orang-orang yang berani gagal adalah orang-orang yang siap menyongsong kesuksesan. Bila diibaratkan, life is a game. Sometimes you win, and sometimes you learn. Di bab ini kita akan memahami bahwa kegagalan adalah hal yang tidak dapat kita hindari dalam proses menuju keberhasilan. Dari kegagalan kita juga dapat belajar, dan yang perlu kita ingat, kegagalan bukan akhir dari segalanya. Thomas Alva Edison pernah mengatakan, saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang salah. Ini beliau katakan ketika beliau berhasil menemukan lampu pertama di dunia. Nah, kemudian, setelah membahas tentang kegagalan, buku Fight Like a Tiger, Win Like a Champion akan membahas tentang kekuatan motivasi. Di sini kita akan mengetahui bahwa motivasi bisa datang dari rasa sakit atau kesenangan. Pain or pleasure. Yang menarik, ada sebuah quotes untuk motivasi diri sendiri, yaitu do what you love and love what you do.
Di bab ini kita juga akan diberikan 10 strategi untuk melipat gandakan motivasi dari dalam diri sendiri. Lakukan, bergeraklah, jadikan kenyataan. Tidak ada seorang pun yang dengan duduk akan mencapai sukses. Selanjutnya, bab berikutnya adalah tentang the power of awareness. Ini juga penting bagi kita yang sedang menuju kesuksesan. Musuh-musuh dari dalam diri sendiri seringkali membuat kita terlena bahkan terjatuh. Contoh, sikap cepat puas, kebiasaan buruk, menunda, atau terkadang lebay mengasihani diri sendiri. Kita tidak dapat hidup dengan standar kemarin dan mengharapkan hasil yang menakjubkan hari ini. Kemudian buku ini akan membahas tentang integritas. Sebuah pembelajaran yang menarik akan kita dapatkan di bab ini, di mana kita selalu dihadapkan pada dua pilihan yang sulit. Apa yang ingin kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan. Integritas kita yang akan menjadi wasit terhadap jawaban tersebut. Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony. Integritas adalah inti dari kehidupan yang mentransformasi seekor macan yang ganas dan kuat menjadi seorang pemenang. Karena seorang pemenang melakukan apa yang disebut do the right things, bukan do the things right. Di bab terakhir, buku ini akan membahas tentang kekuatan konsisten dan persisten. Inilah rahasia terakhir yang akan membawa kita kepada kesuksesan. Action speaks louder than words. Karena apapun rencana dan sehebat apapun goals yang kita miliki, tanpa konsistensi dan persisten semua tidak akan berarti apa-apa. Salah satu cerita favorit saya di bab ini adalah tentang John Stephen Akhwari, pelari asal Tanzania yang dikirim oleh negaranya untuk mengikuti lari maraton di Olimpiade 1968 Mexico City. Di awal lomba, ia mengalami insiden fatal yang mengakibatkan luka di kakinya. Bahkan panitia memintanya untuk berhenti. John Stephen Akhwari memang tidak menjadi juara, karena ketika ia memasuki garis finish, juaranya sudah diketahui 1 jam yang lalu. Bahkan penonton sudah mulai meninggalkan stadion. Wartawan pun sudah mulai pergi. Panitia sudah mulai merapikan perlengkapan-perlengkapan perlombaan. Tapi yang mengejutkan adalah tiba-tiba dari luar stadion terdengar bunyi sirine mobil polisi yang memasuki stadion utama. Di depannya ada seorang pelari yang terpincang-pincang bersusah payah memasuki garis finish. Di garis finish, seorang wartawan yang penasaran menanya John Stephen Akhwari, "Mengapa engkau terus berlari? Juaranya sudah diketahui sejam yang lalu." Apa jawaban John Stephen Akhwari? Beliau mengatakan, negara saya, Tanzania, tidak mengirim saya 7.000 mil hanya untuk memulai pertandingan. Mereka mengirim saya sejauh 7.000 mil untuk menyelesaikannya. Apa yang bisa kita dapatkan dari cerita ini? John Stephen Akhwari memang tidak mendapatkan emas yang menjadi impiannya, tapi ia berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan negaranya. Untuk mencapai hal besar, kita bukan hanya bermimpi, tapi harus percaya. Bukan hanya percaya, tapi harus mengambil tindakan. Closing remarks dari buku ini ditutup dengan sebuah cerita inspiratif tentang seekor singa dan seekor kijang. Intinya adalah tidak menjadi masalah apakah kita seekor kijang atau kita seekor singa. Ketika sinar matahari terbit, maka kita harus berlari secepat-cepatnya. Zig Ziglar pernah berkata, "Janganlah takut bahwa hidup Anda akan berakhir. Takutlah kalau hidup Anda tidak pernah dimulai." Semoga review buku Fight Like a Tiger, Win Like a Champion yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe channel saya Dani, nyalakan juga tombol loncengnya, like video ini, dan komen. Berikan masukan, saran, serta buku pengembangan diri apa yang perlu saya review. Nanti akan saya review di episode-episode berikutnya. Terima kasih banyak, salam hormat, dan sukses untuk kita semua.